Akhirnya istana buka suara soal tidak diundang PDIP dan presiden menyibukkan diri. Ya. Presiden segitu sibuknya dianggap menyibukkan diri. Edian. Biasanya kalau omongan orang yang ngomong itu selalu apa ada yang di otaknya, selalu apa yang dia kerjakan. Pencerminan dia sendiri sebenarnya. Ya nggak sibuk tapi sok-sok sibuk gitu ya. Atau mungkin diterapkan disamakan waktu Megawati menjabat jangan-jangan. Jangan disamakan, Boy. Presiden menyibukkan diri. Akhirnya istana buka suara. Simak videonya. PDIP punya kewenangan karena itu internal organisasi partai ya. Jadi pasti kami tidak ikut menjelaskan dan memberikannya. Berarti memang sibuk gitu ya, bukan sengaja. Iya, namanya juga presiden. Jadwal yang begitu padat. Jadi kalau ada yang menyinggung tentang presiden menyibukkan diri, namanya presiden bagaimana tidak sabrek-abrek jadwalnya. Ya, jangan menyebar berita bohong lagi. Situasinya udah tenang toh. Pemilu udah kelar. Sudah ada presiden yang baru, tinggal dilantik. Pemilu udah kelar. Udah jangan bikin drama. Udah. Pemilu udah kelar. Masih belum move on. Udah tinggal nunggu presiden dilantik. Lu mau ngapain lagi? Nunggu PT UN. Aduh, udah kelar. Pemilu udah kelar. Udah selesai. Dan lu mau ngapain lagi? Hah? Masih belum bisa move on. Masih nyindir-nyindir melulu. Mau sampai kapan? Hah? Mau kayak ketua umumnya. 10 tahun nggak mau ngomong dengan rivalnya. Ini nanti mungkin 35 tahun nggak mau ngomong dengan rivalnya Jokowi. Ada ya manusia kayak gini ya. Ini bicara budaya bangsa, bicara perilaku, bicara apa? Alamak, bicara kebangsaan, alamak. Apa? Nyinggung-nyinggung, tidak diundang dalam rakernas. Loh, alhamdulillah. Nggak usah juga dibumbuin. Ya, karena presiden sibuk dan menyibukkan diri. Menyibukkan diri udelmu bodong. Loh, kita tahu loh. Beberapa hari di Sulawesi Tenggara, hampir tiap hari kunjungin rakyat di daerah-daerah Indonesia Timur. Sambil meresmikan proyek-proyek, meresmikan bendungan, meresmikan jalan, meresmikan jembatan. Lah, seabrek-abrek lah jadwal presiden. Hampir tiap hari keliling Indonesia, meresmikan proyek-proyek besar. Emang lu jual Indosat? Ya. Luka lama bersemi kembali. Emang lu kalau lagi nggak ada kunjungan luar negeri, di dalam negeri full dia mah. Mikirin PDIP gitu. Mungkin sih oke ya. Ya namanya juga partai pengusung tadinya ya harus care juga ke PDIP. Tapi kalau yang dipedulikan juga orang-orangnya toksik, orang-orangnya baperan semua, ya buat apa nyape-nyapein? Ya mendingan ngurusin rakyat yang 80% daripada ngurusin PDIP yang hanya 18%. Oh, masih banyak yang membutuhkan, masih banyak yang menunggu, masih banyak yang rencana-rencana pembangunannya selesai, menyibukkan diri. Gila, Jarot. Emang yang presiden menyibukkan diri. Ya, omongannya kayak omongan pasar begini, sama omongan comberan begini. Lu anggap presiden selama ini kesana kemari itu menyibukkan diri. Lu anggap presiden meresmikan pembangunan yang direncanakan dan udah selesai dan harus diresmikan menyibukkan diri. Lu anggap presiden ketemu masyarakat, rakyat bawah, menyerap aspirasi, menyibukkan diri. Ini blunder, PDIP blunder. Sumpah blunder. Makin kegerus lagi. Ya, yang masih simpatik ya hanya kader-kadernya saja. Di luar kader sepertinya udah nggak ada. Lo orang kerja dikatain menyibukkan diri. Hampir kita, rakyat yang mendukung Jokowi ini seringkali heran gitu. Loh, kapan bikinnya? Tahu-tahu diresmikan. Loh, kapan mulainya? Tahu-tahu diresmikan. Loh, kapan pembangunannya? Tahu-tahu udah selesai diresmikan.
Itu apa? Pertanda bahwa Jokowi itu nggak banyak ngomong, tapi banyak kerja. Saya aja pembangkit tenaga surya di Jatiluhur yang investasi dari Dubai, Uni Emirat Arab, tahu-tahu diresmikan. Kapan pembangunannya coba? Tahu-tahu diresmikan. Ya mungkin saya kali yang kurang informasi. Tapi banyak sekali yang tahu-tahu diresmikan, tahu-tahu diresmikan. Bandara tahu-tahu diresmikan. Tol tahu-tahu diresmikan. Jembatan tahu-tahu diresmikan. Ini artinya menunjukkan bahwa Jokowi itu nggak banyak omong. Kerja. Loh kayak begini loh PDIP punya kader sehebat sekali Jokowi loh dilepas dan baperan. Alhamdulillah. Jadi ketika milih Jokowi tidak lagi memilih PDIP. Dulu karena kita milih PDIP karena ada Jokowi. Supaya dukungan parlemennya kuat. Kalau PDIP menang sekarang, nggak butuh lagi. Ngapain? Berteman atau berpartner atau kerjasama dalam pemerintahan itu dengan orang yang baper. Sulit. Yang terjadi adalah ketika kita bekerjasama dengan orang baper itu bukan ngurusin negara, bukan kerja ngurusin pekerjaan, tapi sibuk setiap hari ngurusin orang baper. Sibuk setiap hari kita ngurusin orang baper. Jadi bukan ngurusin pekerjaan, bukan menyelesaikan target-target pekerjaan, bukan ngurusin rakyat, bukan ngurusin negara. Ngurusin orang baper. Untung Jokowi tipikalnya orang yang diam, nggak pernah bereaksi, tidak pernah berstatement, tidak pernah membalas, komen-komen miring, udah kerja aja. Tidak pernah mempedulikan, tidak dianggap nggak bekerja, nggak pernah peduli dia. Tahu-tahu diresmikan. Nggak pernah peduli. Untung karakter Jokowi seperti itu. Nah, PDIP punya kader sekaliber Jokowi saja, dilepas ya udah. Ntar tunggu saja pilkada 27 November, ya saatnya rakyat akan bereaksi. Rakyat akan membuktikan. Beberapa hari ke depan saya akan mulai dengan calon-calon pemimpin daerah seluruh Indonesia yang diusung PDIP. Supaya nanti masyarakat tahu. Aduh, negara yang ngurusin orang baper begini jadinya nanti. Ketika Jokowi ditanya oleh awak media, bagaimana tanggapan Bapak tidak diundang dalam Rakernas PDIP nanti? Jawabannya Pak Jokowi apa? Oh ya, terima kasih. Easy, simple. Kerendahan hati Pak Jokowi cukup menjawab dengan itu. Iya, terima kasih. Nggak ada mencoba mengomentari, menyanggah, berargumentasi. Enggak. Jokowi enggak seperti itu. Enggak seperti orang PDIP yang ya Hasto tuh terus ngomong terus di mana-mana. Menjelekkan, terus menyerang, terus. Hasto kalau dia sebagai sekjen bicara ya mewakili PDIP, representatif dari seluruh kader-kader PDIP. Ngomong terus. Padahal yang diserang, yang dihina, yang direndahkan, diem aja. Nggak bereaksi apa-apa. Nggak bereaksi apa-apa. Membantah ya enggak. Diminta komentarnya juga nggak berkomentar. Cukup dikasih senyum aja. Iya, terima kasih. Selesai. Menghadapi Pak Jokowi yang seperti ini, kalian masih mau terus menyerang terus. Alhamdulillah. Lakukan saja. Terus menyerang terus. Lakukan saja. Nanti mudah-mudahan di Rakernas, yang Jarod bilang ada kejutan, harapan saya adalah kejutannya itu adalah menyindir-nyindir Jokowi dalam pidato Megawati. Mudah-mudahan. Justru itu yang saya harapkan. Luar biasa kan? Luar biasa. Ya tapi ya nggak apa-apa ya. Memang sudah seperti itu mau diapain lagi. Oke ya. Oke, itu Istana sudah menjawab dari pernyataan Jarod dari kader PDIP yang menyatakan bahwa Presiden sok menyibukkan diri. Kalau dibilang menyibukkan diri itu kan sok-sok sibuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.